Oke nih yang waktu take yang pertama tuh ya, karena emang udah nggak kondusif banget tuh keadaan, jadi kita cut. Minggu sekarang ceritakan yang keduanya lagi nih ya. Jadi itu untuk yang usaha gue yang nomor 3. Jadi nih persis di atas kepalanya Emas, rambutnya udah sini Emas nih. Di sini gua udah turun semua. Jadi nih rambut gua udah nempel sama dagunya dia. Pohon singkong lah tuh. Tapi memang tinggi-tinggi. Ada pohon cabai, pohon singkong. Nah, gua nengok yang rada tangga begitu kan. Pohon beringin putih tuh. Pas gua tengok, kok ada anak kecil? Anak kecil bang? Ada anak kecil gue mikirnya nih oh bocah main nggak, tapi nggak mungkin malam-malam kan. Gue tegesin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Penatua bareng gue RFD Cool. Sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Semoga diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan kalian. Seperti biasa, pada video kali ini gue telah bersama narasumber. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan kembali tentang teror yang ia alami di tempat usahanya. Karena di beberapa waktu lalu, kita mengalami sedikit gangguan yang dimana cerita tidak bisa kita ambil sampai selesai. Pada saat ini, kita akan kembali mengulas cerita yang dialami oleh narasumber gue kali ini. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Halo Bang Widis. Halo. Kabar gimana ini Bang? Alhamdulillah sekarang? baik. Baik Bang. Baik. Untuk kesibukan masih usaha terus, lagi renov gua. Oh masih renov sekarang? Masih panjang. Panjang ya. Panjang. Oke Bang Widi, kan di video sebelumnya kita mengalami sedikit gangguan nih Bang. Betul banget. Jadi yang dimana Bang Widi nggak bisa menceritakan secara keseluruhan dari videonya. Pada saat ini Bang Widi kira-kira bisa nggak nih Bang untuk menceritakannya? Bisa, lanjutin bisa, aja. Bang, ya? Kondusif lah Bang, kondusif lah, ya. Iya. Oke Bang Widi, sebelum cerita ditahan dulu Bang ya. Siap. Oke, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau menginformasikan untuk kalian semua yang memiliki pengalaman mistis, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau apapun itu, dan ingin menjadi narasumber di Penatua, seperti Bang Widi, kalian bisa langsung DM ke Instagram Penatua. Nanti untuk link gue taruh di kolom deskripsi. Gua rasa cukup, nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita masuk aja ke ceritanya. Oke, Bang Widi, bisa dilanjutkan gak untuk ceritanya? Oke nih yang waktu take yang pertama tuh ya, karena emang udah nggak kondusif banget tuh keadaan, jadi kita cut. Minggu sekarang ceritakan yang keduanya lagi nih ya. Jadi itu untuk yang usaha gue yang nomor 3, itu memang gue gimana ya ngomongnya itu sebenarnya agak ragu waktu itu. Agak ragu tuh dalam arti ini kebun nanti kesannya nanti kayak di belakang-belakang lagi nih yang usaha gue yang satu apa yang kedua nih gitu kan. Itu awalnya, cuman gue mikir lagi memang kalau memang lahan ini kosong kenapa enggak sih kan gitu ya. Kita garap lah, kita beresin semuanya. Tapi sebelum itu pun juga gue ngobrol dulu nih sama Baba nih. Itu gue ngobrol sama si Baba, Mbak, gue mau pengen naruh lahan tempat yang ini nih, pengen gue baru bikin usaha lagi, gue bilang gitu kan. Terus katanya ya udah lu bikin aja nggak apa-apa, kalau lu mau bikin mau di hari apa, tidak gitu. Pas dia bilang, emang ada ketentuan harinya? Enggak begitu, cuman lebih baiknya ini kan ada nih yang sepuh-sepuhnya, coba lu ngomong dulu, kata dia gitu. Suruh izin ke sepuhnya. Itu dia. Suruh izin dulu, minta hari apa, dan dia juga ngobrol lagi nih sama RT sama RW-nya, kata dia yang punya tempat. Udahlah. Lusanya gua ketemu sama RT sama RW, terus terakhir itu ke sepuh. Nah, sepuhnya itu dia bilang waktu itu dia bilang hari Sabtu pagi aja kalau mau. Jangan sampai maghrib.
habis asar kalau kata dia. Jangan sampai habis asar. Kalau habis asar mending lu stop aja, kata dia gitu. Kalau lu pengen benahin, karena pun pantangannya begitu, seperti itu. Oke, gue okein dong. Ya udah Sabtu pagi Pak, bilang gitu kan, cuma sepuhnya itu. Sampailah di hari Sabtu pagi, gue garap tuh dari pagi. Memang kan gue biasa dari pagi, gue sama abang gue nih dari pagi. Ini bebenah lah semua kan, sembari gue buka usaha gue juga. Gue buka, itu keadaan memang udah hujan terus tuh bang. Dari pagi tuh hujan terus. Itu hujan terus, dibikin suasana memang nggak enak. Pokoknya tuh pas gue pengen kerja, pengen beresin itu tempat tuh, hawa udah gak enak. Tuh, hawanya udah nggak enak nih. Abang gue pun juga udah bilang, hujan mulu. Bapak mau besok aja. Kenapa nggak sekarang sih? Gue bilang gitu kan. Kenapa nggak sekarang? Intinya nih, biar bersih dulu deh tempat. Karena kan itu banyak ilalangnya juga tuh, masih banyak pohon-pohon. Terus udah gitu rumput-rumput masih pada banyak. Babatin dulu, gue bilang gitu kan. Ya udahlah kalau misalkan lu maunya kayak begitu, katanya kata abang gua. Udahlah. Lagi ngebabat nih bang. Lagi ngebabat. Kan gue buang sampahnya itu kan di belakang kebun itu tuh. Di belakang apa namanya, pohon bambu. Pohon bambu banyak banget tuh, pokoknya ada tempat sampah di situ. Abang gua mau buang sampah nih. Abang gua mau buang sampah itu tengah hari bolong tuh ya. Tapi cuaca memang nggak enak. Pokoknya dia hujan gerimis gitu terus gitu kan. Dia mau buang sampah di belakang tuh, kayak ada suara ketok-ketok bang. Dari kebun itu. Dia tuh kayak modelnya ya kayak bambu. Tuh kan? Kayak bambu Wah, gitu, kayak pentungan tuh. Kan pakai bambu tuh dulu mah. Nah, kayak gitu. Suaranya kenceng, Bang. Itu suara kenceng banget. Dicari sama abang gua, nggak ada. Dan kalau misalkan tengah hari bolong gitu kan ya, pikiran abang gua cuma satu, ini mah orang tukang kali ini, lagi ngebangun rumah. Suaranya seperti itu, tapi ini enggak bang. Ditengok lah, iya, kiri kanan kebun, tapi ada suara begitu bang. Kayak begitu bang. Abang gua biasa nih, masih enggak berpikiran negatif lah pokoknya gitu kan. Gua masuk nih ke dalam, nih orang lama banget, gue butuh nih tempat sampahnya itu, maksudnya gitu kan ya. Gue samperin abang gue ngomong, lu denger nggak Wid? Denger apaan? Pentungan, kata dia gitu. Enggak, alah yang benar, coba lu diem nih, lu diam. Itu kedengeran bang, langsung bang. Dan lu denger juga bang. Itu kencang banget, di kuping tuh kencang banget suaranya bang. Itu orang iseng kali, dia bilang gitu. Itu orang iseng kali. Coba lu lihat kiri kanan lu, cukup kebun semua, kagak ada apa-apa. Orang juga pasti kelihatan, kata dia gitu. Jadi buang dulu, buang, gue bilang gitu kan. Gue temenin nih abang gue. Selesai ngebuang, mau arah keluar nih, balik. Itu suara perempuan bang. Kayak perempuan. Kayak yang teriak. Kenceng banget. Melengking suaranya. Suara perempuan melengking tengah hari bolong. Tapi ada fisiknya bang? Nggak ada, suara doang. Suara ada doang. Oh gue bilang, itu suara apaan itu? Nggak tahu. Ini perempuan ini teriak. Coba lu cari, kebun begini, kata dia gitu kan. Coba lu cari dulu. Gue ogah, gue bilang gitu kan. Gue ogah. Mendingan gue pulang, gue bilang gitu. Pulang tuh mendingan keluar lah, misalkan keluar dari situ, mendingan gue keluar dari kebun, gitu kan. Lu keluar aja, keluar. Gue bilang gitu, kagak enak nih udah.
Keluar lah tuh, gua ke toko gua nih. Gua ke toko lah. Biarin tuh, ke toko dulu, berhenti dulu nih. Sembari ganti baju kan mau terlalu basah nih, kotor kan dia. Beresin badan dulu selesai, semua ganti baju, udah ngobrol nih. Udah diberhentiin dulu deh. Besok lagi, gitu kan. Ini masalahnya udah mau asar, kata dia gitu kan. Sama abang gua nih bilang, udah mau asar. Ya udah deh, stop dulu. Aku sekarang ntar mau ngomong sama Baba, gua bilang gitu. Oke. Gua telepon nih Baba nih kan. Ba bisa kesini nggak? Gua bilang gitu kan. Ba lu bisa kesini nggak? Iya. Ada apa emang? Ya udah kesini dulu deh, kagak enak nih. Gua bilang gitu. Datanglah tuh abis asar si Baba. Gue ngobrol nih kan sama dia. Gue basa-basi dulu kan awalnya. Mbak, gue mau nanya Mbak, gue bilang gitu. Ini yang lu pernah dengar suara ketok-ketok nggak? Kayak ibarat kata kayak pos satpam nih, yang bawa pentungan-pentungan begitu, gitu kan. Tapi ini dari bambu, gue bilang gitu kan. Kalau bisa pentungan dari kayu kan beda suaranya. Ibaratnya lebih ngebas lah. Ini cuma lebih nyaring. Oh, itu mah udah emang sering. Lu baru tadi denger ya? Kata dia gitu kan. Iya tadi gue dengar. Oh siang. Biasanya malam tuh, kata dia jam 3-an. Oh gitu. Terus dia bilang, ya udah kalau lu udah dengar. Tapi ada lagi Pak, satu lagi nih. Ini suara perempuan nih. Suaranya teriak. Ah lu yang benar. Ya udah lu berarti ditunjukin di situ. Habis itu ada juga perempuan. Tusil tuh. Iya. Kata dia begitu. Yang perempuan yang itu yang usil. Berarti lu ditemuin kali suaranya doang, lu ngeliat nggak? Enggak belum. Oh ya udah, jangan sampai, kata dia gitu. Lah gue makin takut kan ya. Gue makin takut. Lu yang bener serius. Serius, Mbak. Orang suaranya kenceng banget. Gue bilang gitu kan. Ya udah, biarin. Itu emang iseng tuh dari dulu dia mah. Kata dia gitu. Dari dulu tuh. Oke. Cuman wait. Dia langsung nembak nih. Si Baba nih ngomong lagi. Cuman lu kalau ada nih ya, kalau misalnya lu ngeliat anak kecil, terus pakai kebaya, tangan anak kecil, jangan lu sapa ya, kata dia gitu. Gua kaget kan, apaan lagi emang ini? Enggak ada, pokoknya udah diem aja, katanya gitu. Dia emang nggak ganggu, dia cuma nunjukin doang, kata dia gitu. Cuman udah, dia cuma cukup dia pengen tahu kalau gue nih ada di sini, kata dia gitu. Oh ya udah, oke. Ini gue harus gimana nih, gue bilang gitu kan. Kalau misalkan udah ketemu dia, gue buka sampai malam loh, gue bilang gitu kan. Namanya angkringan kan nggak bisa dong, kan dari sore pasti sampai malam lah. Pokoknya 12 malam itu kita udah pasti prepare lah, tutup, gue bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, Bismillah aja, kata dia gitu. Namanya usaha, mereka juga pernah tahu kalau usaha, kata dia gitu kan. Ya udahlah, ya Bismillah aja, kan nggak ketemu sama yang mau begitu dah. Orang gue di sini gue nyari rezeki kan, gue di sini pengen buka usaha, udah gitu doang pikiran gue. Udah dong, lambat laun nih, seminggu kemudian gue ngegarap nih. Ya kayak saung gitu kan, kayak saung, gerobak udah gue taruh juga, meja udah, pokoknya udah ready gitu kan, ready semua. Gue starting itu pokoknya di awal bulan dah, di tanggal 5 atau tanggal 7 pokoknya gitu kan. Gue starting dari sore, itu hari pertama tuh bang. Tapi gue ngobrol dulu, gue mau buka nih sama si Baba. Gue bilang sama si Baba, Ki, gue mau buka di tanggal sekian. Oh ya udah buka aja, nggak apa-apa, bagus kok tuh, katanya, kata dia gitu. Itu dia bilang, lu buka dari jam berapa emang? Dari jam 4 sih, prepare jam 4, pokoknya startnya itu jam 5 lah pokoknya, selesai prepare. Oh ya udah, sampai jam 12. Bisa mungkin ya sampai jam 2 kali paling, dia bilang gitu kan. Jangan sampai jam segitu, kata dia mau gitu kan pikirannya. Emang kenapa?
ya gue mah takut sama lu aja, apalagi lu cuma sendiri nih kan gitu, abang lu kan nggak sampai malam, kata dia gitu. Ya udah, Bismillah aja gue bilang gitu kan. Gue starting di awal nih bang, starting di awal. Di hari pertama gue udah nggak enak. Dari pertama gue udah gak enak nih bang. Di hari pertama itu habis Isya nih kejadiannya, pokoknya yang gue alamin selalu itu pokoknya kalau nggak habis Isya jam 10, udah itu aja tuh. Nih kebetulan pas habis Isya tuh udah kayak udaranya nggak enak. Padahal itu ada bintang, ada bulan tuh. Cuman hawanya panas bang. Panas. Itu tempat hawanya panas bang, awal-awal bang. Harusnya makan angin, ya namanya angin mah ada lah kan gitu ya. Kebun juga. Kebun kan gitu ya, dingin lah pasti. Ini nggak ada bang, hawanya panas. Itu starting gua awal pertama kali. Udah hawanya panas. Dari atas nih kan gua pakai kayak terpal gitu kan, pasti kedengeran tuh ya. Ini kayak disambitin pasir bang dari belakang. Di atas terpal lu bang? Iya, jadi tuh kayak pasir. Brrr. Jadi nih ceritanya nih kayak yang pas gua lagi ngetek yang season awal nih bang, ditimbuk dari belakang. Gangguan ya? Gangguan kayak begitu, cuman ini pasir, bukan berbentuk kayak batu atau buah gitu kan, enggak. Ini pasir. Terus tuh begitu. 3-4 kali. Selesai nih. Gue diemin. Guanya masih acuh nih. Tapi gue udah ngerasa nggak beres nih dari belakang. Begitu. Memang gelap banget bang. Kalau misalkan abang ngeliat nih, emang gelap banget kan. Itu masih gue selonin lah, ibarat kata gitu ya. Gue nggak hirauin. Selesai nih, udah cukup nih. Nggak ada apa-apa lah pikiran gue. Cuman iseng, gue bilang gitu doang kan. Biasa dong, bukan yang namanya orang nunggu warung kan gitu ya, nunggu angkringan gue sambil main handphone kan gitu ya. Itu kadang memang sepi banget. Itu sepi. Jalanan sepi, memang benar-benar sepi. Ada sih beberapa kayak orang lewat pakai naik motor, cuma sekelebat doang udah, cuma nengok udah. Nah ini ada nih bang. Gue lagi nunduk begini nih, kan handphone nih. Udah lagi nunduk begini, lagi main gini. Lagi main begini. Itu ibu-ibu sama bapak-bapak boncengan. Itu ibu-ibu manggil gua. Jadi nih, ibu-ibu nih turun, ya kan? Berhentiin bapak-bapaknya. Ya kayaknya sih suaminya gitu ya. Pak berhenti, gitu kan. Gua dipanggil lah. Panggil nih. Mas ini mas cepetan, kata dia gitu. Sambil teriak gitu kan. Mas cepetan ke sini. Ada apa bu? Nah gue muterin dong, ya kan? Ada apa bu? Mas emang nggak ngerasa? Nggak ngerasa apa bu ya? Saya nggak ngerasa apa-apa saya. Ya main handphone, baca komik udah. Gue bilang gitu kan. Mas di belakang itu kuntilanak nah mas, dibilang gitu. Persis, kata dia gitu. Bang. Wah, ngaco, bener. Jadi nih persis di atas palanya emas, rambutnya udah sini emas nih, di sini gua udah turun semua. Jadi nih rambut gua udah nempel sama dagunya dia. Ya nggak nempel sih, cuman ya dia udah begitu tuh. Jadi tuh dia ngegesin kepalanya begitu. Jadi ngegesin kepala gua. Kayak orang gua lagi main handphone begini kan, dia negesin gitu tuh. Cuma kan ini keadaan nyala, kalau mati begini kan gue pasti ngeliat tuh. Ini mati ngeliat nih, cahaya namanya cermin kan. Gue lagi nyala begini handphone. Kayak begitu mas. Gue bilang, ibu serius? Gue, ngapain saya bohong? Mas, udah ya. Mas mending tutup deh. Nggak kondusif nih, kata dia gitu kan. Bu, tolong bu, temenin saya dulu di sini, bantuin. Gue bilang gitu kan, bantuin beberes dong, gue kagak bisa nih, ya kan. Ibu tunggu sini bu, kalau enggak ibu tunggu di toko saya, gue bilang gitu kan. Yang ditunggu di ruko sini, gue bilang gitu.
parkirin situ aja. Oh ya udah Pak, ya tungguin, gue beberes. Gue balik lagi nih, emang gue nggak ngelihat. Nggak ada. Ibu itu ngelihat itu masih ada mas, cuman mundur kata dia. Itu tetap berdiri di situ kata dia. Coba lu pikir, masih ada. Jadi itu jedanya ya mundur aja gitu, tapi dia masih berdiri di situ. Coba ya seperti ini ya gua nengok ke belakang situ, emang nggak ngeliat apa-apa, cuman gue memang ngerasa emang di tempat dari pas habis maghrib itu sampai isya tuh emang udah hawa panas. Yang gua ngerasain itu jadi timpukin doang dari atas pasir itu, gitu kan. Udahlah, gue beberes, makanan gua bungkus semua, tulang ringan semua, udah gue masukin ke gerobak semua, lampu gue matiin. Terus lampu yang dari steaman gue matiin, gue cabut, gue ngobrol lagi. Bu, makasih ya. Gue bilang gitu kan. Iya mas. Ya udah, ini saya putar balik ya. Kata dia gitu. Tungguin saya dulu, saya juga mau pulang. Gue bilang gue takut kan sendiri. Masalahnya dari usaha gue di sana itu udah loss. Itu maksudnya mau udah mesti kebun terus lah. Saya mau lewat yang belakang aja. Dia bilang gitu kan. Bareng sama ibu ya. Gue bilang gitu, ya udah mas, kalian tutup semua, udahlah pulang nih. Pokoknya berselang seminggu lah. Bukan berselang, sebelum seminggu itu gue ngobrol nih pas besokannya dulu nih. Gue ngobrol sama Mbak, ini nggak beres dah, gue bilang gitu. Gue makin setiap gue buka usaha pasti ada aja nih, gue bilang gitu. Gue bukan yang nggak kuat, bukan. Cuma kenapa harus, gue bilang gitu. Cerita pokoknya gue ketemu sama Baba itu, gue langsung to the point semua. Gue pokoknya ya campur kesel juga gitu, namanya gue usaha tapi di teror terus. Walaupun memang udah biasa juga gitu buat gue, yang di toko lah, yang di steaman gue gitu kan. Cuma sekarang ini lagi, cuman ini lebih parah ibarat katanya, gue bilang gitu. Lu tuh ditemuinnya kayak gimana emang? Digituin kata dia. Ditompo. Itu juga bukan gua yang lihat, orang lain, gue bilang gitu. Ibu-ibu. Siapa ibu? Gua juga nggak kenal. Kayaknya sih orang lewat, orang dia rapi sih pakai baju dinas, gue bilang gitu. Oh ya udahlah. Terus lu mau gimana? Lu mau buka apa mau tutup? Ya terus gue jalanin. Gue bilang gitu. Ngapain gue tanggung di sini? Udah keluar modal gede, gue bilang gitu kan. Salah namanya anak muda nih, emosi nih kan, ngegebu-gebu tuh. Ya udah. Berselang seminggu. Itu aman tuh gue. Alhamdulillah tuh. Buka sore, tutup jam 12. Buka sore, tutup jam 12 itu selama seminggu tuh. Nah, baru mulai nih. Ada lagi nih. Jadi tuh emang gue lagi kebetulan tuh waktu itu gue lagi kagak fit banget nih badan gue. Gue nggak fit banget badan gue, tapi gue paksain. Entah gue halu, entah gue apa. Cuman gue kepengennya itu buka airnya aja kali ya, kayak susu jahenya aja gitu. Jadi tuh badan gue lagi kagak enak banget nih masalahnya gitu kan. Angkringannya jangan dulu deh gitu, paling gue gorengan aja gitu maksudnya. Gorengan aja mau buka steam, gue bilang gitu. Gue buka abis maghrib isya jam 9-an kalau nggak salah. Itu pas banget emang keadaan pas ada teman gue datang dari sore kan sampai malam jam 8-an lah. Jam 8-an dia pulang. Nah itu tuh biasa tuh gue sendiri tuh. Gue lagi biasa sendiri nih, lagi dengerin lagu, gue pasti sound gue kenceng. Tuh wangi tuh di jam segitu tuh. Wangi memang tajam tuh ya, tajam banget. Walaupun gue lagi badan gue fit, kan pasti flu tuh, bener-bener flu. Oh, wanginya kagak enak nih. Gue tengok nih kan, ke kiri kan pasti kebun gue. Pohon ceri tuh. Pohon ceri kan banyak tuh di sebelah kiri gue. Nah sebelah kanan itu kan ada pohon apa namanya?
pohon singkong lah tuh. Tapi memang tinggi-tinggi, ada pohon cabai, pohon singkong. Nah, gue nengok yang rada tangga begitu kan, pohon beringin putih tuh. Pas gue tengok, kok ada anak kecil? Anak kecil bang. Ada anak kecil gue bilang. Gue mikirnya, nih oh bocah main nggak? Tapi nggak mungkin malam-malam kan. Gue nunduk. Itu gue belum ngeh tuh ya, gue belum ngeh. Cuman gue emang nunduk. Nggak yang dianya nggak bergeming, nggak ada ekspresinya. Ya kagak, gue nggak ngeliat ekspresi sebenarnya sih, karena rambutnya dia tuh memang cuman sebahu yang nggak nyampe sebahu, ya segini lah, gini, seleher lah ya, seleher gitu. Cuma ada acak-acakan ya. Gue ngeliat anak kecil lah. Jadi ngerendung aja gitu. Lalu gue tegesin lagi, kok tangannya kecil satu. Tangannya kayak, aduh gue merinding. Jadi pas gue liat, kok tangannya kecil satu ya? Gue mikir nih, oh iya, si Bapak kemarin pernah ngomong nih, kalau lu ada anak kecil, malam-malam udah jangan lu tanya, jangan lu apa-apain, lu diemin aja. Kata gini, ya dong. Gue baru ingat, sialan, setan nih, gue bilang. Gitu kan, gue baru kayak ke situ, setan nih. Oke, gue sabar, gue baru santai nih. Dia mundur ke belakang. Jadi itu putar balik itu. Dia habis berdiri, ya ibarat kata nih, ini koreng ini di dia nih, putar balik. Jadi tuh dia tuh ngadepnya itu nggak ke gua bang. Jadi madepnya madep kebun. Membelakangin. Jadi tuh yang tangan kirinya dia nih yang kecil. Ya kayak polio. Ya jadi tuh kayak orang penyakit polio. Kayak begitu tuh. Ya kan? Dia muter lah badan. Kok masih? Kalau dari dia ngeliat ke sana, kelihatan dong tangan. Dia jalan tuh pelan. Dan begonya gua samperin bang. Lu samperin? Gue saking penasarannya. Ini anak mau kemana? Cuman gue mikir lagi, pakai kemben doang ya. Kan ini bocah orang dulu kan kemben tuh, gitu tuh. Kembenan. Udah pokoknya kembenan aja. Terus kayak dia rambut rada sanggul tapi cuman udah berarakan gitu. Udah nggak rapi. Samperin nih. Gua nggak nyamperin begitu, cuman gua biar lebih jelas nih. Gue tegesin lah gitu kan. Pohon, gue ngeliatin pohon doang nih, gue ngeliatin. Tapi jalan ke pohon bambu terus. Gak mikir panjang, dari situ gue sakit seminggu. Sakit lu bang seminggu? Sakit seminggu gue gak bangun. Sakit gue seminggu gak bangun. Dan di saat gue sakit tuh, di 3 hari gue ngobrol dong, gue mau nyokap. Gue cerita. Jadi ini sakit. Kemarin tuh pas abis malam lagi dagang, ngeliat ini gitu. Gue bilang kan ngeliat anak kecil itu, tapi wangi-wangi dulu nih awalnya. Wangi-wangi tuh kalau ngeliat anak kecil. Ya udah ditegesin dong gitu kan. Tegesin, dia masuknya ke kebun belakang. Nah sampai dari situ ya udah deh, coba deh ngobrol, Baba suruh kemari dulu gitu kan. Gue bilang dia kan bisa juga tuh. Oh ya udah, ditelepon dulu, bisa nggak hari ini, kalau nggak mungkin besok atau lusa, katanya nyokap kan begitu. Ditelepon besokannya dia datang, baru jengukin gue kan kali gitu ya. Lu kemana aja lu? Agak buka-buka, gue sakit. Gue bilang gitu kan. Gue sakit gara-gara pas ngeliat anak kecil ki kan. Oh lu udah ngeliat? Kata dia gitu. Terus sekarang apa yang lu rasain? Badan gue ya ibarat kata nih, badan nggak mau bangun. Nggak bisa bangun badan gue. Terus udah gitu kaki kiri gue nih, gue nggak pernah ngerasain kayak asam urat, cuma kayak asam urat bang. Kayak tusuk-tusuk lu. Sakit banget.
oh ini bukan tempelannya dia nih, kata dia gitu kan, kata si bapak, ini tempelannya dia. Nah gue sembari ngobrol kan tuh sama dia tuh, gue nyindir sambil dipegang tuh kaki gue kan sama dia. Ki, nih gue mau nanya sama lu deh Pak, ini yang anak kecil ini siapa? Gue bilang gitu. Masalahnya ini bukan yang apa namanya ya, ya sosok setan, tapi bukan pakaian dia begini, masalahnya gue bilang gitu. Iya, jadi nih ceritanya, lu ketemu dia malam, kata dia gitu. Dia mau ngorek gue dulu nih ceritanya. Lu ngorek dia malam, ketemu dia di malam. Lu ke sumur kali, kata dia gitu. Sumur mana? Gua aja kagak tahu sumur. Sumur ada 2 di situ, ditutup. Lu nggak kali, orang emang ditutupin sama warga di situ. Ya gua nggak tahu dah yang di mana sumur. Nah dijelasin sama si Baba nih. Nih sumur tuh yang ada di sebelah kiri lu tuh ada 1 tuh. Katanya di pohon pisang semua tuh. Jadi pohon pisang emang ngiterin inian bang. Jadi tuh berbentuk bulatan. Cuma rame gitu kan. Itu satu, nah satunya lagi tuh yang ada di pohon bambu. Yang di belakang tuh pas sampah semua, kata dia gitu. Nah lu di situ kali pernah buang, kata dia gitu. Dia nggak suka. Ini buktinya lu begini, katanya. Lu nggak permisi kali, kata dia gitu. Ya gua nggak tahu dah. Tapi cuman ini kaki kagak enak banget, gua bilang gitu. Badan pokoknya lemes. Ya udah. Tuh sebenarnya yang anak kecil itu tuh dari gua sih juga nggak tahu ya, kata dia gitu. Cerita nih orang dulu nih dari zaman gua muda nih, kata dia. Itu memang kebun. Jadi tuh pohon palem, pohon kelapa, sama lebih banyak ke pohon bambu dulunya, bambu kuning sama ya bambu hijau gitu kan. Nah orang dulu tuh bilangnya, ya orang-orang sih nama bilangnya si S. Anak kecil ini inisialnya si S. Emang ada namanya juga? Ada. Cuman nggak tahu nama pastinya siapa, cuman orang situ namanya si S ini, katanya. Oh. Jadi tuh orang dulu bilangnya dia ditinggal di situ pas lagi sakit-sakitnya. Ditinggalin? Dibuang. Dia dibuang, Bang. Jadi tuh dulu tuh hutan. Dia tuh dulu hutan. Sampingnya itu rel kereta memang tuh dari zaman Belanda. Dulu begitu ceritanya. Dan itu dia keadaan lagi sakit, mungkin orang tuanya lagi nggak mampu atau bagaimana, dia dibuang di situ, sampai meninggal di situ, Bang. Makanya ya gue sih merinding nih ya. Gue aduh parah deh. Jadi tuh dia dibuang di situ sampai memang keadaan memang udah kritis, katanya. Kata warga-warga dari sepuh-sepuh yang dulu di situ tuh kayak begitu. Nah itu sumur 2 itu sebenarnya itu sumur memang untuk di zaman itu tuh dulu yang ada mata airnya tuh dulu di situ doang. Yang pokoknya tuh yang ada mata air di situ, itu dibikin 2 kayak begitu, Bang, ceritanya. Ya entah sih apa itu jadi tempat setan atau bagaimana, gue nggak tahu itu ya. Makanya tapi sekarang ditutup. Jadi itu kalau lu udah ketemu sama yang kecil, ya udah ini paling lama menurut gua. Ini kata si Bawa begitu. Ini lu mau ketempelannya dia nih, udah lu besok mah seminggu lu jangan buka dulu, kata dia. Jangan buka dulu. Pokoknya dari sampai seminggu pas dipegang sama dia, gue diceritain sama dia tuh, udah tuh gua dari awal gue buka itu usaha sampai yang ketiga nih kayak begini, percaya gue udah yang namanya demit ada. Baru percaya, Bang? Baru percaya gue udah. Padahal sebelumnya lu udah sering ditampakin juga. Sering ditampakin. Jadinya ya namanya laki gitu kan. Gue anak muda, pikirannya logis, gue nggak percaya begituan gitu ya. Apalagi zaman yang baru modern nih kan gitu pikirannya. Jadi singkat ceritanya tuh, dari perjalanan gue sampai yang di akhir, ya itu dia. Seperti itu, Pak.
Terakhirnya berarti lu dibikin sakit, Dibikin sama sakit. sosok yang anak kecil. Asli anak kecil itu. Gila. Kacau sih. Bang. Ya, itu dia. Dan setelah gua habis sakit itu, udah tuh berangsur-angsur hingga saat ini. Alhamdulillah tuh, gue ya udah biasa. Dia yang lulu gua deh pokoknya. Udah kayak begitu. Jadi singkat ceritanya sampai saat ini, ya alhamdulillah. Jadi gue juga lagi ngerenov juga, lagi pengen gue bagusin juga tempat usaha gua. Ya Bismillah sih ya, mau lebih maju lagi, amin. Gitu kan. Udah terbiasa terus sekarang. Kayak gitu bang. Itu singkat cerita gua. Perjalanannya gua kayak gitu. Oke, Bang Widi, dari cerita lu sih, gua masih penasaran sama si Baba ini. Iya. Nah, bisa dijelasin nggak Bang, si Baba ini sebenarnya ini siapa? Sebenarnya si Baba ini bukan asli sini, cuman dia cukup lama di situ. Sesepuh lah Ini ya. sesepuh lah. Ya dia bisa dibilang dia sesepuh juga. Cuman ada lagi yang lebih tuanya lagi ada. Dia orang bisa juga sebetulnya. Orang bisa juga. Ya ibarat kata tuh yang megang untuk yang gua itu dia sebetulnya dia gitu. Jadi itu apa-apa gua langsung ke dia. Ya? Iya. Jadi apa-apa itu gua langsung tanyanya ke si Baba ini. Gitu. Jadi ibarat kata mah dia kalau misalnya dia orang bisa ya dia bisa. Dia kelebihan bisa. lah ya? Dia ada kelebihan lah gitu. Jadinya tuh kalau misalnya apa-apa ya lebih baik ngomong ke dia dulu deh. Nanti kalau misalnya dianjurin lagi, no ada lagi ke orang ini baru ke sana. Jadi awal pertama di dia dulu gitu ceritanya. Oke, sama pertanyaan selanjutnya nih Bang Widi. Apa tuh bang? Untuk yang si ibu-ibu, Mm-mm. yang tadi di awal kan Bang Widi bilang ada ibu-ibu pengendara. Ya? Pengendara. Nah, dia nggak jelasin nggak sih Bang, untuk wujud dari si kuntilanak ini seperti apa? Enggak bang. Enggak ya? Dia cuman dia lewat karena kan memang di jalan dari toko gua nih, dari warung jalan itu memang ada pas gajelukan dia nengok ke warung gua bang, gitu. Jadi spontan, jadi cuma emang orang lewat. Oh jadi bukan orang situ juga? Bukan orang situ, bukan asli orang situ dia. Dia orang pakai baju dinas, bukan, dia cuma lewat doang. Dia ngeliat lah, gitu. Jadi pas dia ngeliat panggil gua waktu itu, gitu ceritanya. Oke, Bang Widi, gua rasa sih udah cukup jelas cerita lu, dan menurut gua tuh cerita lu tuh kacau sih Bang. Dan lu bertahan sampai saat ini ya Bang ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah Bang ya. Nah, sampai saat ini nih lu masih ngalamin gak sih Bang yang kayak gitu? Kalau untuk ini sebenarnya gua nggak tahu ya, cuman karena gua mempercayai nih sekarang, udah lebih mempercayai, cuman nih hati ya namanya orang dagang kan. Itu deh lu gua dan sekarang udah begitu aja. Udah berusaha cuek. Iya. Kalau kita tahu pesetan dah malu, walaupun setan gitu maksudnya. Gitu. Oke Bang Widi, makasih banyak nih atas waktunya ya, udah mau bercerita di Penatua. Sama-sama. Semoga usahanya makin lancar ya Bang. Amin. Oke. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Lagi-lagi gue mau ngingetin kalian untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Penatua. Oke, gue Refdikul dari Penatua dan Bang Widi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!